Bisa hadir bersama kita di sini untuk bersama-sama dengan Satgas juga berbagi kebahagiaan untuk buka puasa kita di hari ke-25 bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Kami silakan seluruh staf, bapak-bapak yang masih berdiri bisa mengambil tempat. Untuk posisinya di sebelah kiri staf dan sebelah kanan teman-teman Satgas. Terima kasih. Bapak Camat Rambut sini yang sudah hadir juga bersama Pak Ustadz, yang kita tahu bahwa inilah Kecamatan Rambut sini yang penuh dengan inovasi. Kecamatan Rambut sini yang saat itu trending. Kalau searching di Google pasti yang teratas adalah Kecamatan Rambut sini. Itu salah atau marah, Pak? Baik. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Camat Rambut sini, Bapak Dr. Hamri Hayah, MSI, Bapak Kapolsek Rambut sini, yang juga tentunya hadir bersama kita, Bapak Ustadz Federasi Bali, dan tentunya seluruh keluarga besar Kecamatan Rambut sini. Tidak lupa juga tentunya untuk Ketua Putra PKK Kecamatan Rambut sini, Ibu Kartini Hamri, SEMAP, seluruh lurah Kecamatan Rambut sini, Bapak Sicam, dan juga tentunya untuk seluruh Satgas. Tepuk tangan untuk Satgas kita. Judul buka puasa kita hari ini adalah buka puasa bersama Satgas dan tentunya lingkungan besar Kecamatan Rambut sini. Kenapa Satgas? Karena Satgas adalah pahlawan kebersihan kita yang tentunya kita bertekad untuk menjadikan Makassar 2 kali tambah baik, dan tentunya Piala Adipura Paripurna menjadi milik Kota Makassar. Amin. Baik, hari ini hari ke-25 bulan suci Ramadan 1438 Hijriah, kita bersama-sama kembali di halaman kantor Camat Rambut sini, sama seperti dengan tahun lalu. Juga momentum hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi Bapak Camat Rambut sini beserta Ibu, karena hari ini bertepatan juga putra beliau Muhammad Antar Saputra Hamri berulang tahun. Pertanda orang baik kata Nabi minimal ada 2. Pertama cepat balas salam, kedua cepat berutang. Dan salam itu doa. Orang yang tidak mau berdoa dicap orang sombong karena merasa dirinya tidak punya kebutuhan. Padahal semua orang pasti punya kebutuhan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak Camat yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Kapolsek yang saya hormati, baru tadi kita makan. Oh, belum 1 minggu. Alhamdulillah, masih panas, Pak. Bapak-bapak para pejabat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rambut sini yang saya hormati, hadir sekalian yang sama-sama berbahagia. Mudah-mudahan puasa kita ini insya Allah bisa kita selesaikan, karena tinggal beberapa hari lagi. Dan puasa ini memang salah satu dari 3 rukun Islam yang tidak bisa ditawar. Kalau zakat, naik haji, ada persyaratan tambahan. Kalau tidak bisa mengeluarkan zakat, malah kita yang diberi zakat. Tapi kalau sudah mampu berzakat lantas tidak melakukannya, ada risiko. Semua ibadah kita tergantung antara langit dan bumi, kecuali kalau sudah dikeluarkan zakat. Dan siapa yang punya penghasilan senilai 86 gram emas per tahun, itu sudah wajib keluar 2,5%. Jadi kalau 2,5%
kali 4 juta misalnya, silakan dikali Bu, karena saya malas belajar matematika. Karena dulu matematika pasti 10 bagi 5 dapat 2. Kalau sekarang 10 bagi 5 terserah yang mau bagi. Makanya agak beda dulu dengan sekarang. Kecuali kita di sini, alhamdulillah kita bangga di Rampojini ini menjadi kecamatan terbaik di Indonesia. Luar biasa. Itu juga karena siapa dulu dong camatnya, dan siapa dulu dong para lurah, dan utamanya satgasnya yang ada di barisan paling depan Pak. Ya. Makassar ini insya Allah tidak seperti lagi yang dulu. Makassar tidak lepas. Dan memang agama kita selalu mengajarkan seperti itu. At-tahur syatrul iman. Bersih itu separuh agama. Jadi bersih itu separuh agama. Jadi orang yang rantasa itu hilang separuh agamanya. Bahayanya di kan orang rantasa hilang separuh agamanya. Ya. Dan Allah tidak menerima kecuali yang tidak bersih, yang tidak suci. Haji juga begitu, memerlukan persyaratan tambahan. Wajibnya cuma 1 kali seumur hidup. Makanya berbahagialah orang yang sudah melaksanakan haji dan mampu menjaga kemabruran hajinya. Karena tidak semua orang yang sudah haji itu mabrur semuanya. Karena dari dulu Nabi sudah sampaikan, haji itu 4 tingkatan. Pertama mabrur, kedua makbul, ketiga sah, keempat mardud. Barangkali sekarang tambah 1 lagi, apa itu? Haji kabur. Kenapa kabur? DPO ada yang lari. Karena hasil penelitian, dan sekarang sebuah penelitian, hasil penelitian 67% orang yang terpidana sekarang sudah berstatus haji. Nauzubillah. Bahkan ada bandar narkoba ditangkap, ternyata sudah 6 kali pergi umrah. Ini juga sangat menyedihkan. Makanya juga Pak Wali Kota sampaikan kepada para ustaz, para mubalik, para kiai ulama ya tentang bahayanya narkoba. Itu selalu disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Jadi mudah-mudahan kita ini insya Allah tetap waspada dengan narkoba, karena termasuk narkoba ini sudah menjadi darurat Indonesia. Salah satunya negara yang penikmat narkobanya sudah sampai kurang lebih 6 juta orang. Sudah kalah dari penduduknya Singapura. Bayangkan. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama hormati. Nah, jadi haji itu wajibnya cuma 1 kali, tapi juga ada risiko Bu. Siapa yang sudah mampu melaksanakan haji lantas tidak melakukannya sampai ajal menjemput, nah 2 salah satunya kalau dia meninggal. Kalau dia tidak mati dalam keadaan Yahudi, dia mati dalam keadaan Nasrani. Mamalakazadan warahilatan tamruhu ila baitillah walam yahujja fala alaihi ayyamuta insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Jadi itu risiko bagi orang yang kaya, orang yang punya materi. Bisa saja orang tunda, tapi harus ada jaminan. Apa jaminannya? Harus mampu menjamin bahwa dia tidak akan mati sebelum melaksanakan ibadah haji. Tapi adakah orang yang bisa menjamin seperti itu? Karena mati itu sangat rahasia. Tidak mesti pandang situasi. Andai kata mati pandang situasi, orang bisa berebutan mengeluarkan surat keputusan. Umpamanya mengingat umurnya masih muda, memperhatikan tenaganya masih dibutuhkan, memutuskan banyak di panti jompo yang diokir oleh keluarganya. Dan ternyata ada orang yang baru ikuti wisuda keluar ketabrak di depan kampus UI. Luar biasa, nauzubillah. Jadi mati itu tidak bisa dijamin. Waktu Umar jadi khalifah, anaknya kembali dari sekolah menangis. Dia tanya, kenapa menangis? Nah, katanya saya dicemooh teman-teman di sekolah. Kenapa? Katanya ada anak kepala negara bajunya ditambal.
Barangkali saat itu belum ada anggaran kepresidenan. Jadi apa mau nak belikan saya baju baru? Karena Umar tidak punya uang cash, tidak punya uang kontan, dia kirim surat kepada bendaharawan negara, tolong pinjamkan saya uang 100 dinar, nanti bulan depan baru aja saya dipotong. Begitu suratnya Khalifah Umar sampai di tangan bendahara, malah bendahara jawab, kalau Khalifah punya jaminan saya pinjamkan. Apa jaminan saya? Kalau Khalifah bisa jamin masih hidup sampai bulan depan, kita jadi mati sakinah bulan dibongkok. Ada yang tidak tahu bahasa Makassar, Bu? Ada Pak Kapolsek? Tahu Pak? Mau belajar. Maaf Pak kalau belum tahu itu risiko. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Air orang disaut, ada terus diturun, orang dipatah. Tapi yang positif. Makanya dalam Islam itu tidak ada istilah pendatang dan pribumi. Karena hakikatnya kita semuanya adalah pendatang. Makanya tidak ada pemilik mutlak. Semuanya itu bersifat sementara. Suatu saat ya kalau mau hengkang dari kita, tak ada yang bisa menghalang. Nyawa saja tidak ada yang bisa, Pak. Makanya yang terbaik di antara kita bukan pribumi. Yang terbaik di antara kita juga bukan pendatang. Yang terbaik di antara kita anfa'uhu binnas, yang paling banyak manfaatnya terhadap sesamanya, dirasakan oleh kebaikannya oleh sesama. Alhamdulillah, luar biasa. Daerah kita Kota Madi ini saya baca ini orang daerah terbaik, kota terbaik di Indonesia. Luar biasa. Kota pertama di luar Jawa. Luar biasa. Ada apa oleh Kota Madi? Oh dia ada, tapi belum sampai di sini. Ya, pasti ada. Oh, belum sampai di sini. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama hormati. Jadi puasa ini mudah-mudahan mengantar kita sampai akhir Ramadan dengan predikat nama lagu. Mudah-mudahan kamu bertambah. Kata la'alla ini dalam bahasa Arab beda dengan asa, sekalipun artinya sama. Kalau asa itu pasti sama juga mudah-mudahan, tapi belum pasti. Kalau la'alla itu pasti, jadi pasti kita bertakwa kalau kita puasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala, diberi lapar dan haus. Kenapa? Karena ya dia tahan cuma tidak makan, tidak minum, tapi yang keluar di mulut biasa. Masih ada yang kucing, iba, ngerumpi. Makanya Bu, bulan Ramadan itu adalah bulan tadarus, baca Al-Quran. Jadi kalau anaknya misalnya 3, Qurannya 10. Kalau ada tamu daripada kucing, ini ngerumpi, sodorkan saja Quran. Ini saja Bu kita baca. Alhamdulillah belum dijamu sudah pulang semua. Dan rata-rata malas membaca, kecuali kita ini insya Allah rajin semua membaca. Makanya di negara-negara maju itu setiap RT ada toko buku, karena pikiran mereka lama menunggu masuk, baca-baca, tertarik, beli. Gudangnya ilmu buku, kuncinya membaca pasti banyak ditahu. Jauh berjalan pasti banyak dilihat. Makanya dalam Islam itu ilmu lebih duluan diwajibkan oleh Allah daripada rukun-rukun Islam yang lain. Karena ilmu itu insya Allah cahaya penerang dari semua ibadah kita. Jadi orang berilmu, orang pintar itu di mana-mana menyenangkan. Orang bodoh di mana-mana jadi beban. Dengan ilmu kita kuasai kebenaran, dengan iman kita miliki ketenangan. Jadi jangan cuma iman tapi ilmu, jangan cuma ilmu tapi iman. Dua-duanya harus serasi. Karena kalau iman saja tanpa ilmu gampang dibodoh-bodohi pada timutan. Ada di luar orang kaya bangun masjid, selesai masjidnya hilang bersama dengan imamnya.
Nanti ditahu setelah dipulangkan dari Kalimantan Barat, masuk Gavatar. Gavatar itu salah satu organisasi yang sekarang dilarang bertentangan dengan akidah. Orangnya dipanggil ke Kementerian Agama untuk diperbaharui syahadatnya, tapi tidak mau lagi. Karena mereka sudah tidak mengakui Al-Quran itu sebagai kitab suci. Tapi kalau ilmu saja tanpa iman, itu juga yang kita tahu. Ada orang pintar, S2, S3 di Amerika, 3 periode jadi anggota DPR pusat. Ternyata masuk jadi pengurus inti Kanjeng Dimas Taat Pribadi, yang katanya bisa mengganda-gandakan uangnya. Korbannya itu ada di Sulawesi Selatan. Waktu itu saya dipanggil ke Sulawesi Barat karena anaknya mau calon di sana, 01 Sulawesi Barat. Ada bocoran, Kanjeng bermasalah. Nah, dia minta uangnya kembali 200 miliar lebih. Nah, dikirim 1 kontainer emas. 1 kontainer emas, Pak. Tapi setelah diperiksa ternyata palsu. Dan sekarang pun banyak kepalsuan. Dulu yang saya tahu itu palsu cuma 3. Pertama, sumpah palsu. Yang kedua, cinta palsu. Yang ketiga, ini palsu. Cuma ini yang saya tahu dulu. Sekarang berasanya ada palsu. Makanya Bapak polisi kita sekarang tambah berat. Dia punya tugas, karena banyak sekali yang namanya palsu. Ikan ada palsunya, telur ada palsunya, ijazah palsu juga barangkali ada. Tapi insya Allah tidak ada di Makassar. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama hormati, memang kaya dianjurkan, tapi tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Tidak boleh. Kalaupun banyak harta tapi dari sumber yang salah, itu tidak berkah. Tapi biar sedikit, yang penting halal, insya Allah berkah. Makanya banyak orang tua dulu kehidupannya sederhana, bahkan tidak punya pendidikan formal, tapi anaknya jadi semua. Ya, jadi semua. Bahkan ada yang pernah jadi camat di Makassar ini, sekaligus pernah jadi wakil sekda, sekretaris kota, dan juga terakhir kalau saya tidak salah jabatannya wakil wali kota. Yang beberapa bulan yang lalu meninggal. Waktu meninggal bapaknya saya dijemput. Saya tanya, berapa bersaudara Pak? Katanya 11. Berapa yang selesainya? Alhamdulillah rata-rata. Bahkan juga ada dokter engineer dari Jerman. Orang tuanya sarjana, katanya ibu bapak saya tidak tahu membaca. Jadi ibunya bapaknya tidak tahu membaca, tapi anaknya jadi semua. Sementara ada teman saya, guru besar di kelas saya, dia sendiri bawa anaknya ke kantor polisi, Pak, tahan saya punya anak. Saya tidak mampu lagi mengatasi ini. Cuma 1 orang anaknya, guru besar lagi, mahasiswanya ribuan, kata kuliah nak kasih. Memang susah kalau nanti besar, Pak. Besi kalau kecil masih gampang dibentuk, gawat gampang dibentuk. Tapi kalau sudah jadi tiang listrik, tidak bisa lagi dibentuk. Makanya waktu kecilnya di Brasil itu rata-rata orang bisa main bola karena ada upaya maksimal ikhtiar penuh sejak dalam kandungan ini anaknya main bola. Jadi dia beli bola, gulir perutnya, langsung pas dulu ngajar pagolo. Begitu lahir aksesorinya bola, buka mata, bola dilihat, bisa jalan, bola ditabur, melangkah, bola ditendang. Makanya Kaliber pemain dunia tidak pernah lepas dari Brasil, mulai Pele, Socrates, Trio, Bebeto, Romario, belum selesai ada Ronaldo, ada Ronaldinho, ada Pato, ada Kaká, ada Robinho, sekarang ada Neymar. Neymar itu dinobatkan oleh majalah bola dunia penendang bola terindah di dunia. Dia kalahkan tandennya Luis Suarez, dia kalahkan Lionel Messi, bahkan dia kalahkan Cristiano Ronaldo yang main di Real Madrid dari Portugal, yang sekarang punya penghasilan lebih 3 miliar per hari.
Oh, saya suka nonton bola Pak, karena bola itu kerja tim, profesional, tahu posisi. Karena kalau semua orang profesional tahu posisi, kerja tim, disiplin, pasti berhasil Pak. Kenapa Makassar ini mendapat piala Adipura? Ya karena hikmah seperti permainan bola, kerjasama yang baik, tahu posisi, ya profesional. Namanya bapak-bapak kita ini yang pakai oranye, ya alhamdulillah pakai oranye, tapi tidak ada tulisan di punggungnya tahan KPK, tidak ada Pak. Ada yang kita lihat di televisi pakaiannya oranye tapi cuma rompi, dan ada tulisan di punggungnya tahanan KPK. Itu enaknya itu Pak yang tidak punya salon, karena tidak diaudit. Tidak diaudit barangkali betul. Ya alhamdulillah, bersyukur. Makanya di akhirat nanti yang paling duluan masuk surga itu seperti bapak-bapak. Insya Allah. Kenapa? Karena begitu mau diaudit katanya malaikat, apanya mau diaudit? Makan saja susah. Saya cuma makan kok sehat. Nasi dengan ikan itu pun ikannya ukiran, paling-paling ikan tembang, pinjam, pero kalam itu. Ikan-ikan halus, reban nak kemarin itu. Karena saya baca di tafsir, yang namanya ikan di laut itu kurang lebih 21.000 lebih macam-macam, semua halal kecuali satu di laut. Yang kedua kepala talang itu juga halal itu, ikan bersih. Ya, jadi malaikat langsung sampaikan, saya lihat sholatmu itu ini bagus ya, biar saya kerja bagaimanapun sibuknya saya tetap sholat. Karena itu yang saya berdoa, itu yang saya harapkan. Yang puasa alhamdulillah katanya, andai kata bisa 1 tahun 12 bulan puasa terus saya lebih suka, karena biar saya tidak puasa lapar juga. Jadi, alhamdulillah catat oleh malaikat, anda semua bapak-bapak semua duluan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Karena Nabi sampaikan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illa man abah, kecuali tidak mau. Wa may yaba ya Rasulullah, ada yang tidak mau ya Rasulullah? Oh ada yang tidak mau. Itu kan Islam ini mewajibkan salat tapi tidak mau salat, wajibkan puasa tidak mau puasa, malah judi lagi. Kalau orang kaya judi di domino, maaf judi di kasino, dia judi di domino. Bahkan ada lagi yang malah jual yang macam-macam, yang namanya kalau beruang sabu-sabu, kalau tidak busa-busa. Kalau sabu-sabu heroin, ganja, narkotik, orang 20 tahun impang. Kalau busa-busa bir berhenti whisky, ada jadi berbungkus, jam topi miring, jam tikus. Belum lagi masuk lorong, balu asih hidup di batala. Jadi gampang sekali orang masuk surga, luar biasa. Tidak banyak persyaratan, tapi seorang pemimpin yang baik 500 tahun di surga sebelum anak buahnya masuk surga. Makanya berbahagialah orang yang ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin yang betul-betul berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk menjadikan masyarakat itu baik. Makanya kalau bisa menjadi pemimpin, kenapa tidak diusahakan? Kenapa tidak diperjuangkan? Makanya saya ditanya Pak Camat, sudah berapa tahun Pak jadi camat? Katanya 2 kali pertama jadi. Ya mudah-mudahan Pak Camat cepat pergi dari sini. Ya supaya ide-ide beliau yang saya saksikan tadi di dalam Pak. Ya kalau itu lebih di atas lagi luar biasa. Makanya orang yang selalu pindah-pindah itu memanjang umurnya. Orang yang selalu ada di situ tidak pernah pindah-pindah, malah berumur. Itu ayam potong pada kita kenal ayam potong. Tidak pernah pindah-pindah itu. Jadi 1 bulan sudah dipotong. Di samping kualitasnya rendah, harganya murah, dan dirinya saja tidak bisa diurus.
Tapi kalau ayam kampung harganya mahal, kualitasnya tinggi, umurnya panjang. Ya karena tidak membebani orang lain, dia sendiri yang cari di tempatnya. Mau tidur, cari tempatnya sendiri. Mau makan, dia sendiri cari makan. Ya bahkan dia mengingatkan kita waktu-waktu sholat. Ya apalagi kalau sudah sahur, dia bangunkan kita. Jadi ya berbahagialah kita semua ini insya Allah yang selalu pindah-pindah. Kalau bersih di sini pindah lagi yang lain. Ya baca masih sudah di sini. Ya kalau camat itu ke Sulung berapa? Kelas ketiga nih. Ya lebih turun ke SMA 2. Lebih turun kan lebih yang 2 baru 3 nih. Ini kan sudah 3 ya insya Allah. Dan kalau itu dipelihara pasti tiba. Karena mau kemana? Yang lain yang di atas kan sudah di atas sebentar dia turun. Dan ada batas muslim. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama hormati, sama saja Pak Kapolsek. Ya, masih muda alhamdulillah sudah jadi Kapolsek. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi sudah 2 di pundak Pak. Kenapa tidak cepat bilang insya Allah? Tidak ada mustahil kalau Allah mau. Apa yang kita anggap mustahil dari besok jadi kenyataan. Ada dulu penjual kambing di Gopang. Tahu Gopang? Daerahnya Bapak. Ditanya oleh temannya, mau dibawa kemana kambingnya? Katanya saya mau jual juga insya Allah. Katanya banyak insya Allah. Nah saya yang punya, orang mau beli banyak. Biar tidak pakai insya Allah pasti laku. Nah sampai di pasar, begitu masuk di pintu pasar berkelahi orang di dalam. Orang di dalam lari keluar ditabrak, jatuh diinjak, pingsan, kami jalan. Pulang jalan Sempuyungan ditanya oleh yang pernah bertanya, berapa harga kambingmu? Katanya insya Allah tidak ada. Kenapa tidak ada? Insya Allah berkelahi orang di pasar. Jadi insya Allah saya ditabrak, insya Allah saya jatuh, insya Allah saya diinjak, insya Allah saya pingsan, insya Allah kambing saya lari. Sekarang insya Allah saya rugi. Nanti macam bilang insya Allah terlambat ya Bu. Ya makanya Bu, tidak boleh mengucapkan sesuatu yang belum pasti tanpa diiringi dengan insya Allah. Sama dengan memulai pekerjaan, tidak boleh langsung sebelum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah hilang berkahnya. Kullu amrin zibalin la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa ajza. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah hilang berkahnya. Minimal dalam hati budi. Jadi biasakan keluar yang di mulut, ucapan yang keluar di mulut, ucapan yang berpahala. Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu ditularkan kepada anak-anak supaya anak kita betul-betul jadi anak yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa, negara dan agamanya. Makanya itu juga yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Jaga anaknya, jaga anaknya, karena anak itu di samping dia amanah, dia adalah harta yang paling berharga. Anak itu investasi yang paling aman. Harta yang kita miliki sekarang ya paling mengantar kita sampai di kuburan kalau punya mobil bisa. Tapi anak sekarang saja kita nikmati nama baiknya. Kalau kita tua, dia pelihara kita. Kalau kita mati, dia doakan kita. Makanya tanamkan kepada anak-anak kita minimal 3 hal. Jaga iman, jaga ilmu, jaga akhlak. Kalau iman mantap, ilmu hebat, akhlak mulia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang seperti itu. Saya biasa kalau berangkat umrah, banyak orang tua pergi umrah yang diberangkatkan oleh orang tuanya. Maaf, banyak orang tua diantar berangkat umrah diberangkatkan oleh anak. Jadi banyak orang tua diantar pergi haji karena anak. Tapi
Tapi tidak kurang juga orang tua masuk rumah sakit haji karena anak. Jadi silakan dipilih, Bu, apa kita mau diantar ke Sudiang atau ke Jalan Denyampe yang tidak jauh dari sini. Bahkan tiap hari beritanya kita saksikan di TV lewat pusat patroli jejak kasus sergap sidik sidik tancap. Jika kasusnya di Bulukumba, dia bunuh mana bapak. Tapi itu terlalu jauh, disuruh binasa. Sebelah utaranya Malalungkua, dia bunuh bapak. Minta uang sama ibunya karena sakau, tidak dikasih, tempelin ibunya, roboh. Dilihat oleh bapaknya, tempelin ibunya, bapaknya balik, tempelin dia, berkelahi. Tapi tenaga orang tua terbatas, dia dorong bapaknya masuk di kamar, lalu dia pecahkan botol birnya. Itu yang dia pakai menusuk leher bapaknya berkali-kali sampai mengembuskan nafas terakhir. Padahal, Bu, membunuh saja binatang tanpa hak adalah dosa besar, apalagi membunuh manusia, apalagi membunuh orang tua. Andai kata ada yang bisa kita sembah selain dari Allah, ibu bapak kita. Makanya jangan pernah mimpi dapat berkah dari Allah kalau kita durhaka kepada orang tua, termasuk mertua. Karena mertua itu neneknya kita punya anak. Makanya kalau mau lebaran ini kita belikan orang tua 2 pasang, belikan juga mertua 2 pasang, baru adil. Dan jangan lupa berikan toge ustaz ke 1 pasang. Nah begitu. Biasanya kita cuma berharap masjid terurus, hati bagus, imam enak, air siap. Tapi partisipasi masuk di masjid hampir tidak ada. Kalau hari Jumat nanti masuk di masjid setelah cilenan lewat. Pada tanggal baru sudah lagi terima NTHR ataukah gaji 13. Kalau 14 balik 13 belum. Belum. Kenapa dulu 14? Tapi kita sudah syukur ada 13, ada 14, luar biasa. Ada perusahaan yang pernah saya tempati ceramah, katanya dia terima gaji sampai 27 kali 1 bulan, apa 1 tahun. Tahun lalu saya 1 minggu di PT Baiko International Amerika di Kalimantan Timur. Jam kerjanya orang di sana masuk jam 6, pulang jam 6 sore. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Abdul Rashid Bali. Kami silakan Ustaz untuk berbuka puasa bersama. Dan kepada yang kami hormati Bapak Camat Rapocini yang kita banggakan yang hadir di kesempatan ini, yang mewakili Bapak Camat, para lurah dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah malam ini saya dapat hadir di sini. Pas kebetulan juga saya bisa memperkenalkan diri. Saya tadinya mau memperkenalkan diri Pak, tapi malu-malu. Kebetulan disampaikan tadi, alhamdulillah. Jadi saya di Rapocini ini menjadi warga Rapocini mulai hari Jumat kemarin. Kemarin dilantik oleh Bapak Kapolres di Mapolres, dan belum genap 1 minggu, tapi alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan para pemangku kepentingan di Kecamatan Rapocini ini beserta masyarakat Rapocini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kodrat Muhartanto, asli dari Semarang dan sekarang menjadi warga Rapocini. Istri 1, anak 1. Nggak boleh mengaku daripada ketahuan. Kemudian tidak lupa sebagai Kapolsek, pada kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau kepada
seluruh yang hadir, mungkin juga bisa ditularkan kepada tetangga-tetangga atau saudaranya. Kita mendekati hari raya ini, mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, menjaga diri, menjaga barang masing-masing dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga pelaksanaan Idul Fitri kita tahun ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami juga berharap khususnya dari Polsek Rapocini, peran serta dari semua pihak dalam rangka bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian selanjutnya, kalau untuk menyanyi, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di bulan puasa ini saya juga puasa menyanyi. Tapi karena ini sudah buka puasa, saya lagi berpikir judulnya dulu. Mau bernyanyi bahasa Makassar, masih belajar nih, belum bisa. Tapi semoga apa yang nanti dibawakan bisa dinikmati, harapannya itu. Lagunya sudah habis, baru mau joget. Joget, Satgas. Hei, mana Satgas? Darahnya para remaja Yang selalu merasa gagal, pernah mau mengalah. Darah muda, darah yang berapi-api, yang maunya menang sendiri. darah muda. Ini contekannya hilang. Darah muda, darahnya para remaja. Para remaja berpikirnya sekali saja tanpa Hei, mana Satgas? Joget. Hei, hei, hei. Sawer. Ada sawer gambar dari Kucamat dan Pacamat. Maju. Hei, 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 hei. Joget. Maju ke tengah. Sawer. Hei, darahnya para remaja yang selalu merasa gagal. Ayo, maju. Ada Walanto dari Pacamat. Hei, 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 hei. Ayo maju. Asik. Darah muda. Hei. Asik. Goyang terus. Saya akan pilih yang dapat Walanto dari Pacamat dari Pacamat. Uang hangat dari Derry. Hei, masih berasap. Biasanya para remaja Asik. berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibat. Yang di sini tidak ada goyang, tidak mau joget. Hah? Ih, malu-malu ya. Ayo ibu, ayo. Yang ibu naik dulu. Wahai kawan, para remaja berpikirlah dalam melangkah. Mana yang perempuan?
saja, asal ada uangnya. Asik. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Ya, maju Pak. Kalau ada perlu. Pak Kapolsek pilih ya, Pak Kapolsek yang pilih. Siapa goyangannya yang paling bagus? Hei, 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 hei. Yang mana Pak? Kalau terlalu Banyak begadang, bukan karena ada perlu. asik. Kata angin malam segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu saya begadang setiap malam. Kadang jangan begadang, kalau tiada uangnya. Begadang boleh saja, kalau ada uangnya. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang mana lagi Pak Kapolsek? Yang mana lagi Pak? Yang itu gitu ya? Mundur, jangan maju, mundur. Kalau terlalu banyak begadang, Bukan karena darah oke, jangan dirampas. Pak Kapolsek di depan. kalau sering Katakanlah sekarang bahwa Diabdi, tunggu diriku ya. Ya. kamu Di mana kerja ucapan? Ibu, awas nanti palsu tak berkerja. Masih patah-patah tipis sih. Baik. yang lagi yang kuharap hanya kau seorang. Kau segalanya bagiku, tanpa curahan Perwakilan Brigade Taman atas nama Fajrul, penyapu atas nama Herling, pemamanya. Ini merupakan Ayo Pak, masuk Pak. perwakilan dari Brigade Taman. Diterima penyapu Bapak Kapolsek. Silakan Bapak bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kami undang dengan hormat bisa mengambil tempat di tengah. 100 kamera dari berbagai media se-Indonesia internasional. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan paket bingkisan lebaran secara simbolis. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Rapucini. Oke. Salam komando untuk Salam komando dulu guys. Salam komando guys. Salam komando. Nanti kamu salam komando persing. Apa? Sempak kelar nih apa kan? Langsung jadi lurah. Kalau kasih lurah pasti dimarahi. Ada orang bilang kalau dimarahi itu disuka. Tidak dia mau suka gitu. Allah bagi sama berapa? Astuti. 9 tahun untuk Atasya Putra Amri. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga Amri. Lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Terdapat kado luar biasa, kado banyak dari Ibu PKK. Luar biasa. Wah, ini
Ini benar-benar satu hal yang amazing, ya. Amazing untuk Atar. Berkah untuk Atar sepanjang hidupnya 2 tahun berturut-turut di bulan suci Ramadan berulang tahun. Kita doakan